Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 22 Februari 2026 berjudul Pertemuan antara anugerah, kesempatan, dan resiko. Seseorang yang diampuni memiliki tujuan yang jelas, yakni beroleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan keadaannya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 34a dikatakan, sadarlah, kembali sebalik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada korelasi antara pengampunan dan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Namun perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa bukan karena kita berbuat baik maka kita diampuni oleh Allah. Sebaliknya sebelum perbuatan baik itu kita tunjukkan, Allah telah terlebih dahulu memberi rahmat-Nya untuk mengampuni kita. Ini berarti bahwa pengampunan pertama-tama adalah anugerah Allah bagi manusia. Sebaik apapun manusia bertingkah laku di kemudian hari seandainya Allah tidak membuka dirinya untuk diperdamaikan dengan kita, sia-sialah semua perbuatan baik tersebut. Jadi dengan mengatakan bahwa pengampunan memiliki tujuan yang jelas, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengutamakan perbuatan baik dan menghilangkan unsur anugerah dari pengampunan Allah. Allah yang bermurah hati mengampuni ketika menghendaki adanya perubahan dalam diri kita. Dari sisi manusia, ini adalah kesempatan besar yang perlu direspon dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang tidak merespon pengampunan Allah secara memadai dengan mengubah dirinya dalam kesempatan ini sama dengan menganggap murah kasih karunia Allah. Seharusnya ketika kita sadar bahwa kita telah diampuni, kita mulai memperkarakan hidup kita dengan serius. Sebab mungkin saja kesempatan ini dapat berakhir kapan saja. Oleh karena itu tidak ada respon yang lebih tepat untuk menanggapi Allah selain bertobat setiap saat. Pengampunan adalah kesempatan. Namun dari sisi Allah, pengampunan tidak hanya merupakan anugerah, melainkan juga resiko yang diambil oleh Allah sendiri. Resiko di sini berarti bahwa tidak ada jaminan bahwa ketika Allah memberi pengampunannya, manusia akan meresponnya dengan benar. Selalu ada kemungkinan bahwa manusia tetap membelakangi Allah dan terus jatuh bangun tanpa berhenti dalam kesalahan yang sama. Alih-alih memikirkan resiko itu, Allah tetap membuka pintu pengampunannya bagi kita. Di sini kita dapat menghayati betapa dahsyatnya kebesaran hati Allah. Meski tidak ada alasan yang cukup untuk mengampuni, Ia tetap memilih setia, sekalipun kita tidak setia. Oleh karena itu, pengampunan tidak hanya berbicara tentang anugerah dan kesempatan, tetapi juga resiko. Pengampunan adalah perjumpaan dari 3 simpang besar, yakni anugerah, kesempatan, dan resiko. Kebenaran ini memberi implikasi yang kuat bagi pengampunan yang kita tumpahkan kepada sesama. Dengan memahami bahwa pengampunan adalah anugerah, kesempatan sekaligus resiko. Ketika kita mengampuni seseorang, kita sadar bahwa selalu ada kemungkinan kita akan dilukai kembali oleh orang yang sama melalui kesalahan yang sama. Kendati kemungkinan itu niscaya, kita tetap perlu memberi kesempatan kepada orang tersebut. Mengapa? Karena kita telah terlebih dahulu diberi kesempatan yang besar dalam anugerah Allah. Dengan kata lain, apa yang telah kita terima dari Allah wajib kita limpahkan juga kepada orang lain. Membaca kebenaran itu seperti menaruh bara api di atas kepala kita sendiri. Di satu sisi kita tahu bahwa ini benar, tapi di sisi lain hal ini sangat sulit dan bahkan dapat menghanguskan kita. Namun tidak ada pilihan lain. Bukankah hidup kita seharusnya serupa dengan Allah? Jika demikian, hidup dalam pengampunan yang merangkuh ketiga sisi ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari.
Mengampuni berarti selalu menempatkan diri kita dalam posisi yang rapuh. Kita dapat dikhianati kembali kapan saja. Tidak ada jaminan bahwa orang yang kita ampuni akan berubah. Namun inilah hakikat pengampunan. Pertemuan antara anugerah atau kemurahan hati kita, kesempatan atau kesediaan membuka hati, dan resiko ketiadaan jaminan. Tanpa salah satu dari ketiganya, pengampunan yang sejati tidak akan terjadi. Oleh karena itu, marilah kita menyadari hari ini bahwa ketika kita mengampuni seseorang, harapan kita hanya satu, yakni mengekspresikan ketiganya dalam tuntunan Roh Allah. Jangan sampai kita hanya dikuasai oleh ego sehingga kita ingin memberi pengampunan, tetapi tidak bersedia membuka kesempatan agar hubungan dipulihkan seperti sedia kala, dan menerima resiko bahwa kita dapat dilukai kembali. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk tetap memberikan pengampunan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.